Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Jadi kali ini gue mau ngomongin sebuah film yang tayangnya ini super duper limited, terbatas banget, sangat terbatas, sangat dikit. Mungkin satu Indonesia tuh seingat gua nggak nyampe ratusan layar ya terakhir kali gue ngecek itu. Dikit banget emang, super limited. Tapi kalau misalkan di kota lu masih tayang hari ini juga, saran gue langsung tonton, karena ini bisa hilang kapanpun di tengah film-film yang lagi rame, film-film blockbuster luar yang juga tayang, ini bisa kapanpun hilang. Jadi kalau misalkan ada di kota lu, langsung tonton. Captain America bisa nunggu, lu tunggu sampai seminggu lagi juga masih tayang, masih rame. Tapi kalau yang ini mungkin weekend ini udah hilang, atau bahkan 2-3 hari ke depan bisa jadi udah hilang di kota lu. Jadi kalau misalkan ada, langsung tonton. Yaitu ada film yang berjudul I'm Still Here. Ini adalah produksi Brazil pertama yang dapat nominasi Best Picture di Oscar sepanjang sejarah. Dan ini selain dapat nominasi Best Picture di Oscar, besok juga dapat 2 nominasi lain, yaitu Best International Film, of course ya, ini perwakilan Brazil dapat nominasi di situ, sama Best Actress buat Fernanda Torres. Fernanda ya, Fernanda bukan Fernando Torres, beda, itu pemain bola. Tapi bapaknya juga namanya Fernando Torres sih. Fernanda Torres dia itu dapat nominasi Best Actress yang juga bersejarah nominasi Best Actress ya. Soalnya Fernanda Torres ini aktris Brazil kedua sepanjang sejarah yang dapat nominasi Best Picture. Yang pertama itu ada di tahun 99 di film yang judulnya adalah Central Station, yaitu yang dapat nominasi adalah Fernanda Montenegro, yang nggak lain adalah ibunya Fernanda Torres. Jadi itu sesuatu yang bisa dibanggain banget sih anjir. Dan kebetulan juga nih Central Station dan I'm Still Here ini yang mau gue bahas itu sama-sama di direct Walter Salles. Jadi intinya emang banyak banget lah hal bersejarah di film ini, banyak hal-hal historical, dan kebetulan ceritanya juga ngangkat soal sejarah ya. Jadi I'm Still Here ini dibuat berdasarkan memoir yang berjudul sama juga, I'm Still Here juga, yang dibikin sama Marcelo Rubens Pavia, yang intinya itu bercerita tentang kehidupan keluarga dia di era 70-an, di saat Brazil itu masih ada di bawah cengkeraman diktator militer. Jadi pada saat itu si Marcelo yang nulis memoir ini itu masih bocah, sedangkan bapaknya Marcelo yang namanya Ruben Paiva itu adalah mantan anggota Kongres yang dulu sempat hidup terasing setelah terjadi kudeta militer tahun 1964. Jadi intinya dulu bapaknya si Marcelo ini sempat punya jabatan lah di pemerintahan sebagai anggota Kongres, tapi kemudian ada kudeta dari pihak militer tahun 64, dan itu bikin orang-orang yang tadinya itu memegang kekuasaan itu terpaksa mengasingkan diri mereka. Intinya tuh gitu, simpelnya, penjelasan simpelnya. Sebenarnya sih lebih kompleks lagi, tapi silakan lalu cari sendiri, banyak itu ceritanya. Tapi walaupun udah nggak menjadi anggota Kongres, udah nggak terjun di politik, kita tuh bakal sering lihat di sini kalau bapaknya si Marcelo, si Ruben Paiva ini sering nerima telepon. Kita nggak tahu itu telepon dari siapa, kita nggak tahu telepon itu ngomongin apa, tapi selalu dia tuh nerima telepon. Dan itu telepon yang misterius, bukan yang kayak oh halo gitu, nggak, tapi kayak dia tuh lagi melakukan suatu yang rahasia. Dan si istrinya yang namanya adalah Yunis yang diperanin ini Fernanda Torres tadi, itu sebenarnya sadar kalau ini suami gue nih sering nerima telepon dari orang yang gue tuh nggak tahu siapa. Tapi dia memilih buat ya nggak ambil pusing, walaupun sebenarnya dia bisa nguping ya, karena teleponnya itu kan nyambung, ada 2 telepon di kamar sama di ruang kerja. Dia bisa nguping dari kamar, tapi si Yunis ini memilih untuk ya udahlah, bukan dia tuh nggak peduli ya. Gue sih melihat si Yunis ini daripada ignorance, lebih ke arah dia pengen menjaga supaya kehidupan di keluarganya itu tetap damai. Dia pengen menikmati kehidupan damai yang keluarganya itu lagi jalanin. Soalnya kan di awal kita emang lihat kehidupan keluarga Paiva nih happy banget, hangat banget, damai banget. Dan gue suka nih teknisnya, sinematografinya itu sering ngerekam filmnya kayak format home video jadul ya, yang masih burem gitu warnanya, terus ada grainy itu semut-semutnya di visualnya, terus kadang kameranya juga shaky kayak mockumentary, seolah-olah nih kameranya nih handycam yang dibawa sama seorang amatiran. Itu gue suka karena jadi ada kesan personal di situ. Bahkan yang unik ini, gue inget banget di salah satu adegan ada karakternya, dia tuh nari, dengerin musik, nyalain piringan hitam vinyl, terus dia nari sama kerabatnya. Dia nari terus dia ngeliat ke arah kamera, padahal waktu itu nggak ada karakter lain yang lagi megang kamera. Jadi bukan adegannya tuh ada karakter lagi megang kamera terus saudaranya datang terus ngodain dia ngeliat kamera, tuh nggak ada orang yang lagi pegang kamera, tapi ada karakter yang kemudian joget dan dia ngeliat kita ke arah kamera. Di situ gue jadi mikir, mungkin
emang ini film didesain seolah-olah penonton yang megang kamera. Jadi emang ada scene di mana karakter lain yang megang kamera. Tapi banyak juga di saat nggak ada yang lagi pegang kamera, cuman desain adegannya itu kayak home video, kayak mockumentary. Di situ gue ngerasa, oke, yang lagi pegang kamera adalah penonton. Kenapa? Karena si Walter Salles, sutradaranya, itu pengen bikin kita ngerasa kalau kita terlibat langsung di tengah peristiwa itu. Biar filmnya kerasa lebih intim, lebih personal. Dan gue memang merasakan itu. Nonton I'm Still Here tuh kayak gue beneran ada di tengah-tengah interaksi karakternya. Yang mereka itu sering ngadain pesta. Mau itu di rumah lah, di pantai, sampai di jalanan depan rumah juga mereka tuh pesta ya. Karena ini Brazil. Brazil itu identik dengan party kan. Makanya di awal gue ngerasa happy, ngerasa hangat lah. Karena gue berada di tengah-tengah pesta. Berada di tengah-tengah orang-orang yang ketawa, yang happy, yang joget-joget, yang saling mencintai. Sampai kemudian semua berubah 180 derajat pada saat ada orang-orang yang gak dikenal tuh. Ya kita tahu tapi mereka dari mana sebenarnya. Mereka tuh datang tiba-tiba ke rumah karakter utamanya dan ngebawa si Rubens, si bapaknya itu pergi buat diinterogasi. Diinterogasi soal apa mereka gak mau ngomong. Ya lu udah tau lah sekali lagi itu siapa. Itu pihak berwajib ya. Cuman gak pakai seragam aja. Tapi dari awal emang kita udah ngeliat sih gimana pihak berwajib pada masa itu ya. Di Brazil, gue gak bilang di Indonesia beda lah, baik-baik semua. Kalau di Brazil pada masa itu di tahun 70-an pada saat lagi dikuasai diktator militer, kelihatan dari awal kalau wah jahat banget lah. Jadi banyak orang-orang berseragam tuh ya, bawa senjata, baris di pinggir jalan, terus kayak bangga banget dengan seragam dan senapan mereka, nyetopin mobil-mobil, nginterogasi warga sipil, ditarik dari mobil lah, dibawa ke bahu jalan, ditodong pakai senapan, dipukul, dijegal. Kayak mereka tuh yakin seolah-olah kalau diri mereka tuh nggak terkalahkan, arogan pokoknya mereka. Ya intinya kita di situ ngelihat lah gimana angkatan bersenjata Brazil ya, Brazil pada masa itu di tahun 70-an itu bukannya memberi rasa aman, justru menebar ketakutan ke warga. Dan bukannya mereka itu menjaga, mereka malah menghilangkan nyawa warganya. Ya momen pada saat si Rubens dibawa sama orang-orang misterius itulah jadi momen terakhir si Eunice, si Fernanda Torres itu ngelihat wajah suaminya. Gak ada pisah, gak ada pamitan. Suaminya cuma ngomong nanti aku balik lagi. Dan habis itu mereka gak pernah ketemu lagi. Dihilangkan sama negara si Rubens ini. Kok somehow terasa sangat familiar ya. Kayak gue pernah denger di mana gitu. Ada pihak berwajib menghilangkan rakyatnya, kayak pernah denger aja gitu. Ya sesekali kita tuh diajak ngeliat juga sama si Walter Salles soal berita hilangnya Ruben di TV. Terus pelan-pelan berita itu berkembang jadi berita berskala internasional. Tapi tetap in the end filmnya itu dijaga supaya kerasa intim. Tetap cerita personal dalam lingkup keluarga, gak kemudian kita dibawa langsung melihat penyelidikan oleh organisasi HAM atau pihak-pihak internasional gitu. Enggak. Kita cuma tahu orang-orang di luar Brazil melek sama hilangnya Rubens, tapi fokusnya tetap di lingkup keluarga. Fokusnya adalah gimana si Eunice, si istri itu memproses hilangnya si suami dia. Karena di satu titik gini, ada yang menarik nih, adegan yang menarik buat gue. Di satu adegan si Eunice itu diminta sama anak bungsu dia, si Maria, buat memperbaiki boneka. Dengan gampang tuh dia bisa benerin, oh ini rusak sini, ibu pasangin lagi. Tapi di situ dia berpikir tanpa diomongin sebenarnya. Ini sesuatu yang kita simpulkan sendiri sebagai penonton. Dia kayak berpikir, oke, gue bisa benerin boneka anak gue, tapi bisa nggak gue benerin keluarga gue yang lagi kacau nih, keluarga yang lagi limbung lah karena si bapak itu tiba-tiba hilang. Si bapak yang tadinya ya jadi kepala keluarga ya, jadi orang yang membiayai semua hal di keluarga, jadi orang yang memimpin keluarga itu. Nah kemudian dia hilang. Bisa nggak gue mengobati keluarga gue yang terluka ini? Nah itu fokusnya adalah di situ. Dan Fernanda Torres bagus banget menghidupkan proses seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri yang tadinya itu mungkin kayak ya cenderung pasif. Di awal lu jarang ngelihat si Eunice tuh ngomong. Dia pasif aja di background, ketawa-ketawa. Tapi kemudian pelan-pelan nih dia maju ke foreground tuh. Nah, itu proses yang dihidupkan sama Fernanda Torres. Dari seorang istri, seorang ibu, seorang perempuan yang tadinya pasif tiba-tiba jadi aktif, jadi vokal. Yang tadinya kayak oke, gue nurut-nurut aja, sekarang jadi lebih berani. Dan actingnya tuh bukan acting yang meledak-ledak ya, bukan dia tuh sedih, oh suami saya hilang.
terus dia nangis-nangis tuh enggak, tapi lebih ke arah apa ya, gue nyebutnya tuh sengatan-sengatan kecil lah, sengatan-sengatan kecil yang ya perlahan-lahan tuh bikin kita penonton tuh juga terluka ngelihat acting dia. Kayak dia tuh berusaha untuk menekan semua kesedihan dia di depan anak-anak dia karena dia harus kelihatan kuat. Kalau misalkan dia kelihatan hancur, gimana kabar anak-anaknya yang masih kecil? Nah terus nanti tuh di penghujung durasi di third act filmnya tuh, nih gue nggak spoiler ya, karena gue nggak akan nge-spill sebenarnya di dalam adegannya tuh ada apa. Tapi intinya filmnya itu bakal 2 kali ngelakuin lompatan timeline. Dari yang tadinya tahun 70-an dia lompat ke tahun 96, terus lompat lagi ke tahun 2014. Itu mungkin bakal banyak yang ngomong ini sebenarnya nggak perlu deh, bisa kelar di era 70-an. Well, buat gue justru itu perlu, itu signifikan banget karena di situ kita jadi ngerti soal kesedihan orang-orang yang ditinggalkan sama keluarga dia, yang dihilangkan sama negara. Kayak dia kan nggak tahu sebenarnya ini keluarga saya atau si Yunis ya, ini suami saya ini ada di mana sekarang, dia kan nggak tahu. Jadi walaupun orang-orang yang diktator yang memegang kekuasaan ini bisa melenyapkan sosok tercinta dalam hidupnya Yunis, bisa bikin secara fisik si Rubens itu hilang, tapi memori tetap ada. Kalau lu sering mendengar jargon menolak lupa, nah I'm Still Here ini adalah representasi dari menolak lupa itu. Jadi silakanlah, ini film yang penting, ini film yang ya gue yakin untuk beberapa orang akan kerasa relatable juga karena kemiripan situasi dengan sebuah tempat tertentu, negara tertentu. Tidak cuma di Brazil, ini bisa relate dengan banyak orang di seluruh dunia. Jadi silakan ditonton. Oh ya, skor, gue lupa. Skor What I'm Still Here 9 dari 10. Ini one of this year's best movie so far. Jadi silakan ditonton. Sekali lagi sebelum layarnya hilang. Kalau Captain America mah weekend apa minggu depan masih ada. Kalau I'm Still Here tidak selalu here, dia akan cepat hilang. Dan itu tadi kalau misalkan di kota lu emang udah terlanjur hilang atau memang nggak tayang, lu bisa nungguin di Klik Film. Maybe around habis Lebaran mungkin. Bisa juga lebih cepat sih, bisa juga Maret tapi nggak tahu. Silakan ditunggu lah. Nanti akan ada kabarnya pasti. Oke, dan buat yang udah nonton bisa juga tulisin review kalian, pendapat kalian soal I'm Still Here di kolom komentar, silakan. Dan isi juga ya reviewnya di Skor Film. Gue ngeliat udah ada beberapa juga audiens yang ngisi review di sana, silakan di input. Dan seperti biasa gue ngetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang mungkin lu rasa paling punya benefit buat lu. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti, La Familia. Makasih banget. Thank you so much sudah membantu Cinecrip. Alright then, gue Rashid Haris. Sampai ketemu di review-review berikutnya.